Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Nurwanto Iskandar, mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cyber counseling. Apa itu cyber counseling? Cyber counseling akan dijelaskan sebagai berikut. Cyber counseling. Pada tahun 2004, konsep ini juga didukung oleh Bloom yang menyatakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Sudah paham? Kalau belum paham, kita lanjut lagi. Proses konseling ini memanfaatkan internet untuk bisa berinteraksi di aplikasi WhatsApp yang menyediakan fitur texting, telepon, ataupun video call. Kemudian Facebook, website, email, dan juga yang lainnya. Cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang bersifat non-interaktif dan interaktif. Non-interaktif bisa berupa situs yang berisi informasi dan narasumber self-help atau pertolongan mandiri. Sedangkan interaktif adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat ataupun instant messaging dan video conference. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email terapi ataupun bulletin boards counseling interaktif. Gimana? Sudah paham teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh proses cyber counseling. Pada kali ini saya akan memberikan contoh cyber counseling menggunakan media chat WhatsApp. Konseling kali ini bernama Rudy, seorang mahasiswa yang mengalami stres akibat tugas yang banyak dan menumpuk selama perkuliahan daring dilakukan. Seperti biasa, konselor membuka proses konseling dengan perkenalan dan sebagainya. Konselor menggunakan nama asli konseling dalam proses konseling supaya hubungan antara konselor dengan konseling tampak lebih personality, sehingga konseling lebih nyaman dan terbuka dalam menceritakan masalah yang dihadapinya. Ini adalah strategi yang dilakukan konselor untuk mencairkan suasana dan lebih mengakrabkan lagi hubungan antara konselor dengan konseling. Dari cerita yang disampaikan konselor mendapatkan kata kunci berupa kata stres. Kemudian, konselor melakukan restatement atau mengulang kembali kata kunci atau cerita yang disampaikan konseli yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atau respon kepada konseli sehingga mendorong konseli untuk bercerita lebih lanjut terkait masalah yang dialaminya. Setelah konseling menceritakan masalahnya, strategi yang dilakukan konselor ialah reflecting feeling, yaitu kemampuan memahami dan menyampaikan kembali perasaan konseling. Konselor mengkombinasikan antara reflecting feeling dengan restatement. Reflecting feeling sendiri, konselor menggunakan kata nampaknya dan dikombinasikan dengan restatement yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memeriksa kembali pesan
yang telah disampaikan konseli selama proses konseling berlangsung. Dalam slide ini, konselor menganggap konseling mulai tidak konsisten dalam menceritakan masalahnya karena sedikit melenceng dari pembahasan awal dalam proses konseling berlangsung. Strategi yang dapat dilakukan konselor untuk mengatasi ketidakkonsistenan konseli ialah dengan melakukan konfrontasi, dengan mengajak konseli untuk kembali fokus terhadap topik utama konseling yang dilakukan kali ini. Konselor melakukan restatement kembali untuk mengklarifikasi dan memeriksa kembali pesan yang ditangkap selama proses konseling berlangsung. Di sini masuk pada fase problem solving, yaitu konselor akan memberikan beberapa saran, akan tetapi konselor tidak boleh memaksakan konseli untuk melakukan atau melaksanakan saran yang telah diberikan, tetapi semuanya diserahkan kembali kepada konseli untuk memutuskan apakah menerima atau menolak saran yang diberikan. Setelah proses konseling telah selesai dilakukan, konselor kemudian membuat kesimpulan dari proses konseling yang sudah dilaksanakan tersebut. Gunanya untuk melihat kembali atau mereview kembali proses konseling yang sudah dilakukan saat itu. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.